Untuk login PTK, ASN dan PNS itu menggunakan link yang pertama, sedangkan untuk yang non ASN menggunakan link kedua. Jadi langsung saja klik ya. Nah, setelah itu masukkan NIP bagi yang PNS dan NIK nomor induk KTP bagi yang non ASN. Setelah itu login. Lalu untuk mengecek kelengkapan data apakah sudah benar, silakan klik info pemadanan data. Jadi di situ pemadanannya ada dua, yaitu melalui aplikasi pendataan dan aplikasi Simpekdik. Nah, kita lihat apakah keterangannya sudah checklist semua dan ataukah ada yang masih tanda silang merah. Nah, kalau ada tanda silang merah berarti itu yang harus diperbaiki ya. Nah, untuk perbaikannya disesuaikan apakah dari nama, pangkat, golongan, jabatan, ataupun unit kerjanya. Untuk perbaikannya silakan masuk di garis 3 di sebelah atas dan di menu kelengkapan data untuk memperbaiki jika ada yang salah atau ada yang kurang sesuai. Nah, di sini ada beberapa pilihan, yaitu data pribadi, data pegawai, unit kerja, sertifikasi, tugas tambahan, riwayat koordinator P5. Nah, untuk riwayat koordinator P5 itu untuk sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka ya. Dan yang terakhir ada riwayat pembelajaran. Nah, di data pribadi kita isikan sesuai data masing-masing ya. Kita isikan apakah galar depan, kalau tidak ada galar depan pilih, kemudian pilih tidak ada. Lalu masukkan namanya. Namanya ini harus disesuaikan dengan di Simpekdik. Dilihat tadi di info pemadanan datanya. Kalau dia di Simpekdik huruf besar berarti sesuaikan juga. Maka di sini juga harus huruf besar. Ya, lanjut ke gelar belakang, gelar profesi. Nah, gelar profesi ini bagi guru yang di sertifikatnya ada tambahan GR. Ya, guru profesional. Kalau tidak ada tidak usah. Isi tidak ada. Pilih kemudian pilih tidak ada. Lalu tempat tanggal lahir yang sesuai data, jenis kelamin, agama, lalu NIK, NUPTK, kemudian email dan nomor HP WA. Ya, perhatikan di bagian yang tanda bintangnya, berarti itu wajib terisi. Ya, itu untuk data diri. Lanjut di kelengkapan data ya, pegawai. Nah, untuk data pegawai ya kita memasukkan NIP, pangkat, golongan, jabatan, lalu jenis kepegawaian P3K kalau P3K, PNS kalau PNS, lalu TMT P3K karena P3K. Nah, setelah itu seperti biasa ketika kita melengkapi data maka harus disimpan. Nah, sebenarnya di sini ada tombol simpan di sebelah atas kiri, di sebelah sini. Kalau itu masih muncul berarti itu data kita belum tersimpan, jadi harus diklik untuk menyimpan datanya. Seperti itu. Lanjut ke data unit kerja. Nah, unit kerja ini disesuaikan ya, cabang dinas, wilayah 11, kabupaten Luwu, unit kerja SMK 4 Luwu, dan penugasan di unit kerja. Oke. Nah, sama seperti tadi, jika sudah terisi disimpan. Lanjut kita ke data sertifikasi. Ya, bagi guru yang sertifikasi ini juga wajib diisi. Ya, kalau sertifikasi ya dijawab ya, kalau tidak ya pilih tidak. Kemudian disimpan. Nah, ini yang saya maksud. Jadi ini tuh tombol simpannya yang kotak bulat warna biru itu. Nah, kalau iya ya maka akan muncul kolom isian. Jika sertifikasi ya diisikan bidang studinya apa, tahun sertifikasinya, kemudian masukkan NRG-nya, nomor pesertanya, nomor sertifikatnya, tempat pelaksanaannya di universitas mana pelaksanaan sertifikasinya itu. Lalu klik simpan di atas ya, yang ini simpan. Lanjut di kelengkapan data selanjutnya, riwayat tugas tambahan.
Nah, di riwayat tugas tambahan itu kita menambahkan tugas tambahan yang kita ampuh di sekolah, ya. Nah, di sini ada beberapa daftarnya. Ada kepala bengkel, kepala lab, perpus, kepala sekolah, operator, wakil kepala sekolah, wali kelas, ya. Jadi disesuaikan dengan tugas tambahan masing-masing. Nah, setelah ini diisi, kemudian dilanjutkan dengan, setelah dipilih tadi ya, dilanjutkan dengan mengisi nomor SK berdasarkan SK pembagian tugas, TMT-nya, tanggal mulai tugas sama tanggal selesai tugas. Nah, setelah itu disimpan ya. Ada tombol simpan di atas, disimpan. Seperti itu. Lanjut lagi di koordinator P5. Ya, karena di sekolah kita belum kurmer, jadi tidak perlu diisi ya. Nah, lanjut di riwayat pembelajaran. Nah, di sini kita menambahkan mata pelajaran yang kita ajarkan. Nah, jadi bisa di search, dicari, atau bisa langsung ketikan supaya muncul dengan cepat. Misalnya saya mengajar bahasa Inggris, jadi saya tulis saja langsung bahasa Inggris. Nah, akan muncul. Nah, begitupun dengan Bapak Ibu untuk menuliskan mapel masing-masing. Nah, setelah dipilih mapelnya, kemudian masukkan juga ini kan otomatis ya. Misalnya tadi saya pilih bahasa Inggris, maka akan muncul otomatis jumlah JP-nya. Lalu dilanjutkan dengan memilih rombelnya. Ya, kita mengajar kelas apa saja, silakan dipilih. Misalnya di tab A, tab B, TKR. Misalnya ada 3 ya, 3 kelas. Nah, setelah itu kita jangan lupa untuk menekan tombol simpan di atas. Tapi pastikan datanya sudah benar, baru menyimpan. Nah, setelah itu habis ya sampai di riwayat pembelajaran. Nah, setelah memastikan semuanya sudah tersimpan, pastikan juga untuk menggembok tugas tambahan dan rombel tadi yang sudah dipilih. Karena ini melalui HP, jadi dia tidak full menampilkan menunya, pilihannya. Nah, sebenarnya lebih bagus kalau di laptop, tapi bisa juga dari HP dengan mengaktifkan situs desktop di HP. Ya, ini situs desktop supaya tampilannya itu seperti di laptop. Oke. Ulang ya sebentar. Oke, lanjut lagi. Oke, aduh, tidak bisa ya.
Oke, lanjut di kelengkapan ada ya. Nah, di tugas tambahan tadi. Nah, di sini. Oke, di tugas tambahan. Jadi kita ketika menambahkan tugas tambahan tadi, saya lupa tadi menjelaskan. Ya, ini diisi, misalnya kita jadi kepala bengkel misalnya, tapi saya lalu masukkan nomor SK-nya 800 sekian sekian sekian. TMT-nya misalnya ini sebagai contoh saja ya. Seperti itu. Ya, pokoknya pengisiannya disesuaikan dengan SK pembagian tugas. Ya, selesai tugasnya. Nah, seperti itu. Lalu kita simpan. Nah, ini dia. Jadi di sini ada gembok warna hitam ya, ada gembok hitam, ada yang terkunci, ada yang belum terkunci. Jadi kita harus memastikan ini terkunci. Jadi kita harus mengklik gembok hitam ini untuk mengunci tugas tambahan yang sudah ditambahkan agar terbaca di sistem. Jadi kalau dia masih terbuka gemboknya, dia tidak tersimpan, makanya harus disimpan. Tapi dengan memastikan kebenaran bahwa tugas tambahan yang ditambahkan itu sudah benar, baru menggembok atau menguncinya. Seperti itu ya, karena ini cuman sebagai contoh tadi, jadi ini saya hapus karena sebagai contoh saja. Nah, begitupun juga berlaku di riwayat pembelajaran. Ya, ini semua harus digembok ya tadi. Ya, ketika sudah menambahkan seperti tadi, misalnya contoh lagi, saya kasih contoh. Ditambah lagi mata pelajarannya ya. Misalnya agrobisnis teknologi, rombelnya TPH. Oke, ini sudah terisi kan? Lalu kita simpan. Jadi kalau disimpan itu dia belum tergembok ya, belum terbaca di sistem. Jadi harus digembok dulu. Ya, seperti ini. Nah, ini harus digembok. Seperti di nomor 2 di bawah yang sudah tergembok. Lalu setelah digembok baru dia akan terbaca di sistem. Jadi pastikan datanya dulu. Pastikan datanya benar, kemudian digembok datanya. Tugas tambahan dan rombel yang diinput. Oke, seperti itu. Jadi ini saya hapus karena sebagai contoh saja tadi. Nah, oke. Ya, begitu ya. Ya, tampilannya ini kalau di HP dia lebih mengecil karena diubah tadi di situs desktop. Ya, karena memang lebih bagus kalau di laptop dibuka. Tapi HP juga bisa, tapi dengan cara tadi kita mengubah pengaturan dari HP menjadi situs desktop. Ini situs desktop ya. Lakukan perubahan pada saat login ya. Lakukan ubah situs desktop pada saat di menu login. Jangan rubah situs desktop pada saat sudah dalam akun, karena akan keluar ya, seperti tadi yang saya alami. Oke, seperti itu saja penjelasannya, semoga dipahami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.